Perkenalkan, saya adalah Priska dari kelas 2. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai video yang Bapak kirim. Jadi, di sana ada seorang yang bernama Mark Singer dan dia adalah seorang pakar pemasar yang bekerja untuk My Sysman Health.com. Dia memberitahu kita tentang cara untuk melakukan analisis alun di Niken. Tetapi sebelum beralih ke analisis berikut, ada sedikit latar belakang tentang perusahaan dan pencapaiannya. Nilai Mart pada tahun 2019 secara global yaitu sekisaran 32,4 miliar dolar US dollar pendapatan bersih dari Niken di seluruh dunia. 4,3 miliar dolar as secara resmi dikenal sebagai Blue Ribbon Sports, didirikannya oleh Michael King dan Bill Bowerman, mendirikan Niken Pacific Footwear. Aprilis Peralatan mendirikan Niken pendukung dan aksesoris. Mari beralih ke pembicaraan tentang analisis alun 3D dari merek tersebut. Faktor politik proses bisnis sangat bergantung pada jenis pemerintahan di suatu negara. Pemerintah yang sangat berpikir terbuka dan lingkungan politiknya juga yang stabil menghasilkan peluang yang menjanjikan untuk berbisnis. Dan pertumbuhan merek seperti Niken dipertimbangkan pada faktor politik yang secara posesif mempengaruhi berapa perjanjian menerima dukungan pemerintah untuk infrastruktur, tetapi ada banyak hambatan sejauh menyangkut pertumbuhan Niken. Sainz terhadap Iran bertindak sebagai penghalang bagi Niken yang berencana untuk menjual peralatannya di sana. Kampanyenya Niken berhasil tidak berjalan dengan baik. Segmen populasi karena iklan yang ditampilkan oleh Colin Kaepernick yang masalah ketidakadilan dan resimnya di masa lalu telah menimbulkan banyak masalah. Pada tahun 2016 saja ada 750 US dollar dan jumlahnya telah meningkat sejak saat itu, merupakan biaya yang cukup besar untuk mengurangi kesulitan politik mereka. Yakin jika diambil secara keseluruhan, Niken ini dapat menikmati peluang untuk meningkatkan kehadiran pasarnya yang ekspansi global dalam domain alas kaki olahraga, pakaian dan peralatan. Faktor penentu politik lainnya yang juga sangat mempengaruhi kerangka hukum Niken untuk penegakan kontrak undang-undang anti monopoli untuk pakaian alas kaki, tarif, pajak, dan peraturan tunduk pada perubahan tersebut. Ada juga peraturan keselamatan industri, di mana perlindungan kekayaan intelektual dan masalah legalitas dan lain-lain lagi. Jadi faktor-faktor ekonomi kinerja bisnis Niken menjual pakaian olahraga, alas kaki, dan perlengkapannya terutama di US pasar karena sesi masa beberapa tahun terakhir meresahkan sebagian besar merek Niken yang telah mampu mengelola pertumbuhan dan pendapatan dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018 dengan fluktuasi kecil. Jadi ada beberapa faktor ekonomi yang berkontribusi positif dari pasarnya pada pertumbuhan pasar yang semakin berkembang di negara maju yang relatif stabil secara ekonomi. Biaya tenaga kerja yang rendah di negara timur yang jauh membuat pendapatan Niken ini terus meningkat. Kebijakan pada tahun 1990-an, pasar negara maju seperti Amerika Serikat relatif stabil sehingga memberikan peluang kepada Niken Incorporated untuk melanjutkan pertumbuhannya yang stabil di negara-negara tersebut. Jadi negara-negara Niken yang memiliki peluang bagus untuk menembus Inggris, Australia, dan pasar lainnya yang sangat menjanjikan. Faktor sosial dari faktor-faktor ini juga mempengaruhi daya tarik
sepatu, atletik, pakaian, dan aksesoris Niken lainnya. Meningkatkan kesadaran kolektif tentang kebugaran dan olahraga, pertumbuhan kekayaan individu dan negara berkembang, meningkatkan penekanan pada keamanan produk yang tidak dapat yang lebih aman, dan memulai kampanyenya pemasaran yang tidak dapat mengatasi kondisi tenaga kerja yang membuat tingkat upah yang rendah dan kondisi pabrik yang tidak memadai di negara-negara ini, yang dapat menyebabkan reaksi balik atau pendapat membahayakan citra merek dan faktor teknologi penjualan bisnis niken ini berubah sesuai dengan teknologi yang tersedia untuk proses bisnis alas kaki Atlantik pakaian. Jadi pada peralatan ia menggunakan salah satu sesuai teknologi yang tersedia untuk proses bisnis dan alas kaki Atlantik pakaian. Jadi ada peralatan yang ia gunakan adalah salah satunya infrastruktur IT tercanggih untuk pengiriman operasinya. Ia juga menggunakan model di mana transaksi dan rantai pasokan dihubungkan melalui protokol akses objek sederhana, SOP dan map system, prosesor yang dapat dianggap sebagai sistem yang paling ditingkatkan. Niken telah mencapai setelah secara efektif memanfaatkan teknologi online untuk memastikan penyebaran Niken sentuh melalui ponsel. Sebagian besar operasi telah dioptimalisasikan seiring waktu sehingga mengurangi biaya tenaga kerja perusahaan. Mereka juga telah mengintegrasikan teknologi seluler secara efektif ke dalam produknya untuk mengajukan konsumen menurut berbagai metrik digital bersama dengan penentuan posisi yang benar melalui media sosial. Ya, ada faktor lingkungan ikan yang telah menelepon ISO 100 bagian prospek pengembangan produk secara keseluruhan. Ini memberikan dorongan pada citra lingkungan ikan yang jejak karbon dan pengolahan limbahnya. Niken menggunakan kapas organik dalam produknya. Jadi Niken ini menggunakan kapas organik dalam produknya yang dianggap bisa juga merusak lingkungan. Nah, masalah Niken ini mudah didaur ulang dan penggunaan peralutan untuk sepatu Niken sekitar 85%, lebih sedikit daripada Tiger, dan literasi atas diskriminasi gender dan kondisi kerja yang tidak bersahabat. Niken telah dituntut berkali-kali karena menghindari pajak, dan beberapa tuntutan hukum juga telah kadaluarsa. Perusahaan adalah anggota Dewan Direksi dan Dewan Direksi beralih pada ahli jalan menuju kesuksesan. Pada pembahasan selanjutnya tentang analisis pastel, di dalam video ini kita membahas tentang faktor-faktor politik yang mempengaruhi bisnis dengan baik di setiap bisnis. Pasti ada faktor yang mempengaruhi, salah satunya faktor politik. Faktor-faktor yang akan kita bahas salah satu persatu. Yang jadi teman-teman, sekarang bisnis modern mengharuskan organisasi untuk merancang dan menyusun strategi operasinya. Lalu ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, salah satunya adalah lingkungan politik baik lokal maupun internasional. Perubahan kebijakan dan undang-undang pemerintah dapat menjadi tantangan bagi bisnis. Ketika kita yang penting untuk memahami bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi aktivitas bisnis kita di masa depan. Nah, jika kita dapat mengamati dengan cermat potensi rasio di lingkungan politik kita, dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi potensi kerusakan dari setiap perubahan dan kejutan yang muncul dari politik. Kontrol perdagangan kita
bahas pada orientasi untuk teman-teman yang mau melakukan bisnis di negara dengan birokrasi tinggi. Seringkali proses persetujuan dan adaptasi bertele-tele, pengambilan keputusannya juga yang sangat lambat dan aturan BISOL yang tidak jelas. Jadi kita itu dapat menghambat kemajuan dan mempersulit lingkungan berorientasi perusahaan, untuk menimbulkan biaya tambahan bagi bisnis kita karena harus mengeluarkan waktu dan uang yang lebih ekstra seperti pembayaran dan perizinan. Lalu kita juga harus tahu Forgener Direct Investment, karena investor tidak mau berinvestasi pada sumber daya yang mereka anggap korup. Negara-negara yang tidak memiliki jaminan bahwa aset mereka akan aman atau mendapat keuntungan. Kita juga harus tahu bahwa seperti Telsa yang kita undang membuka perusahaannya di Indonesia untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Pembahasannya berat karena Telsa memilih tidak ada jaminan bahwa bisnisnya akan aman di Indonesia. Kita tahu juga perusahaan Niken yang diundang oleh pemerintah atau personal jutaan karena mereview ke faktor politik tingkat tinggi yang mereka anggap belum aman untuk melanjutkan bisnis di negara kita. Untuk menghadapi pajak yang lebih tinggi, karena dengan suap dari pejabat budaya nepotisme dan penyelewengan, bikin pusing yang pemerintah yang korup bisa menghambat persaingan di pasar lokal dengan hanya memperoleh perubahan tertentu yang disukai pejabat untuk mendapatkan hak eksekutif atas produk atau jasa tertentu, hingga menekal dampak merugikan yang tinggi dan tingkat korupsi pemerintah di seluruh dunia dalam melakukan renovasi seperti undang-undang praktik korupsi. Telah berhati-hati karena pemerintah prihatin dengan korupsi. Faktor politik selanjutnya adalah stabilitas pemerintah. Ketidakstabilan pemerintah di suatu negara berdampak besar pada perusahaan yang beroperasi di pasar global seperti kudeta dan keresahan umum yang dapat mengganggu kegiatan usaha yang tentunya dapat menjadi kerugian besar bagi sebuah perusahaan. Ketidakstabilan politik juga akibat dari pengaruh eksternal seperti investasi asing atau faktor internal seperti gejolak politik ketika terjadi pergantian pemerintah akibat protes besar-besaran atau revolusi. Biasanya ada risiko karena pemerintah berperan besar dalam peraturan perdagangan. Oleh karena itu, review-review ini menjadi hal yang penting. Kalau misalnya pelanggan memberikan review yang buruk, maka menjadi ancaman bagi kita karena salah satu hal yang namanya agar pembeli, khususnya itu pembeli yang tidak mau bertemu secara fisik, dia melihat bagus atau tidaknya kualitas kita biasanya dari review itu. Jadi sekarang di era seperti ini, jadi review yang buruk itu bisa menjadi ancaman bagi kita. Nah, analisis seperti ini perlu kita lakukan dalam bisnis kita guna untuk mencari tahu mana sih yang biasa menjadi peluang kita untuk lebih bisa maju atau untuk bisa berkembang. Nah, kita bisa juga melakukan kegunaan dari analisis SW. Di sini yang pertama adalah dia bisa mengoptimalkan keunggulan bisnis kita. Jadi dengan kamu bisa menganalisis kekuatan dari bisnis, maka kamu bisa mengoptimalkan kekuatan, tapi itu juga jadi tambahan dioptimalkan lagi karena kita sudah tahu nih, karena melakukan analisis kamu ngerti keunggulan dari kita. Jadi dengan mengoptimalkan keunggulan itu, kita bisa mendapat hal yang lebih baik dari produk yang mungkin belum optimal untuk lebih maju atau untuk lebih membesarkan marketnya seperti ini.
Kemudian yang ketiga, mengurangi dampak dari kelemahan bisnis. Dengan kita tahu kelemahan dan ke awareness kita, maka kita bisa mengurangi dampak tersebut. Mungkin tidak bisa dihilangkan 100%, tapi paling enggaknya kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya kalau terjadi tadinya ada misalnya keterbatasan sumber daya atau faktor unik penjualan yang belum cukup buat kita bisa mengurangi dampak tersebut. Misalnya kita bisa dengan kita tahu itu terjadi, oh berarti kita belum unik nih, kita belum punya satu perbedaan, maka kita mungkin bisa kulik-kulik lagi atau kita bisa melakukan riset lebih terkait dengan produk kita. Sebagaimana kemudian yang keempat, mengetahui cara ancaman bisnis lebih awal. Nah, ini penting jika juga kalau kita tahu ancaman dari awal, maka kita juga punya lebih apa isinya, strategi-strategi sebelum terlambat gitu loh. Beda kalau misalnya kita nggak melakukan analisis kemudian kita jalan aja, ternyata kita nggak tahu bahwa ternyata di depan itu ada ancaman, maka kita nggak punya strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, maka kita punya lebih setidaknya kita bisa menghadapi ancaman-ancaman bisnis tadi dengan menggunakan strategi yang kita bisa dampak atau bisa kita merumuskan dari awal gitu, sehingga kita bisa bersaing jauh lebih kuat dibanding dengan pesaing lain. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk mencapai nilai bagi pelanggan. Nah, analisis ini untuk mengidentifikasi peluang penghemat biaya yang direferensiasi dalam siklus produksi di antara aktivitas yang terhubung pada akhirnya akan mempengaruhi laba dan membantu memahami sumber nilai organisasi. Nah, di perusahaan bisa mencapai nilai dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di sumber daya yang digunakan. Nah, semakin besar nilai yang diciptakan atau diberikan kepada pelanggan, maka semakin menguntungkan bagi kegiatan operasionalnya. Kenapa? Karena karena kita bisa membangun sebuah keunggulan yang kompetitif. Nah, dia juga bisa memahami bagaimana perusahaan itu mencapai nilai, kemudian mencari cara untuk menambah nilai dan lainnya. Sebagaimananya, nah, gambaran dari analisis rantai di sini. Jadi ini dibedakan ada dua. Pertama ada aktivitas utama dan kemudian ada aktivitas pendukung. Aktivitas pertama ini adalah aktivitas untuk utama yang meliputi yang pertama ada inbound logistik, ya. Logistik itu semua proses yang berkaitan dengan proses logistik, yaitu penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan operasi ini adalah kegiatan yang mengubah input menjadi sebuah output untuk dijual kemudian di outbound logistik. Lalu kalau tadi ini terkait dengan selling down, itu berarti dari supplier yang ke kita, berarti kalau outbound dari kita ke customer, sama meliputi distribusian, penyimpanan dan lain sebagainya. Kemudian ada marketing dan sales, ini proses untuk menarik pelanggan agar tertarik membeli produk kita. Kemudian yang terakhir adalah service. Service ini kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan nilai produk kita. Nah, kalau misalnya suppliernya itu aktivitas yang mendukung, kegiatan utama yang ini tadi yang jadi ada kegiatan yang mendukung gitu saja. Prosedurnya berarti proses untuk mendapatkan sumber dayanya, kayak proses pembelian ke supplier ini namanya post production, kemudian teknologi development gitu ya. Kemudian kegiatan untuk mengelola, memproses informasi dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan ketiga itu aktivitas human resource. Jadi aktivitas yang terkait dengan seberapa baik perusahaan itu melakukan perekrutan, kemudian pelatihan kepada karyawan, kemudian yang memotivasi karyawan dan lain sebagainya. Kemudian ada infrastruktur
Infrastruktur ini merupakan sebuah sistem pendukung kegiatan operasional perusahaan, contohnya akuntansi yang kemudian berkait dengan laga atau hukum yang maksudnya default infrastruktur itu. Kemudian ada ketiga adalah analisis RBV, lalu memiliki sumber daya yang unik dan langka sulit ditiru. Nah, result based view ini menempatkan pada faktor internal organisasi, mengkritik pendekatan industrial organisasi yang menekankan kepada faktor eksternal, di mana RBV ini menjadi dapat sumber daya yang keunggulan bersaing untuk mempengaruhi kriteria tadi. Nah, demikian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf dan terima kasih.